Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, setelah menanti hampir 28 tahun, proyek gas abadi Masela akhirnya resmi dibangun di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek strategis nasional ini menjadi tonggak baru pengembangan energi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, hari Kamis, 16 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Presiden Prabowo Subianto resmi memulai pembangunan proyek strategis nasional LNG abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis 16 Juli 2026. Peresmian ini menandai dimulainya proyek energi nasional yang telah dinantikan selama hampir 28 tahun. Presiden Prabowo menyebut proyek LNG abadi Masela sebagai proyek penting bagi masa depan bangsa. Ia menegaskan pembangunan harus berjalan cepat karena energi menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan Indonesia. Proyek strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah, hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Bangsa Indonesia sadar bahwa kita diberi karunia yang luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Buktinya antara lain bahwa kita sudah paham bahwa di perairan kita, di Tanimbar, di Maluku ini, kita memiliki cadangan energi yang sangat besar. Para investor harus untung. Sekali lagi, sebagai bangsa yang punya harga diri dan kehormatan, kita yang malu kalau mitra kita tidak puas, kalau mitra kita rugi, kalau mitra kita tidak bahagia. Tapi sebaliknya, kita punya tanggung jawab yang besar kepada rakyat kita. Menurut Presiden Prabowo, Indonesia memiliki potensi cadangan energi yang besar termasuk di wilayah Tanimbar dan Maluku. Ia berharap proyek ini mampu memperkuat hilirisasi, industrialisasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ekonomi, pembangunan, transformasi, hilirisasi, industrialisasi harus secepatnya membawa kemakmuran untuk sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Ekonomi harus untuk rakyat, bukan rakyat untuk ekonomi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tiara Dianti. Di segmen kali ini spesial, kita akan membahas terkait dengan mega proyek gas abadi Blok Masela yang akhirnya resmi memasuki babak baru setelah sempat mandek sekitar 28 tahun. Untuk membahasnya secara lebih lanjut, sudah hadir bersama kami di studio Sinpo TV, Bapak Hamdan Hamedan, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah RI. Pak Hamdan, selamat malam.
Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir di Menyapa Indonesia Malam Sinpo TV. Tentu kita tahu bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan groundbreaking terkait dengan salah satu proyek yang dinilai sebagai proyek strategis nasional Blok Masela. Sebelum kita ngobrol terkait dengan bagaimana sih manfaat atau efek yang bisa dirasakan masyarakat ataupun Indonesia dalam hal ini, sebenarnya apa arti proyek Blok Masela bagi pemerintahan Prabowo Subianto? Ya, proyek proyek lapangan abadi Blok Masela ini bukan sekedar produksi gas, tetapi bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Maksudnya apa? Maksudnya adalah agar cadangan gas yang ada di Laut Arafura tidak hanya berhenti menjadi cadangan, tapi menjadi dan menyuplai kebutuhan energi di dalam negeri. Menjadi listrik yang menerangi lampu warga, menjadi pupuk bagi para petani, menjadi sumber energi untuk industrialisasi, menjadi sumber penghasilan bagi warga sekitar, dan juga menopang pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah timur Indonesia. Oke, kalau dari pernyataan Pak Hamdan tadi berarti memang itu tentu harapan kita ya dengan jalannya proyek Blok Masela yang sudah mandek mungkin hampir 3 dekade seperti itu. Dan tapi kalau dari sisi kita sudah tahu ada groundbreaking yang dilakukan, apakah groundbreaking ini sebagai sebuah titik balik dari pemerintahan Prabowo Gibran atau malah jadi sebuah tantangan baru yang tentunya ini akan dipantau nih sama masyarakat Indonesia karena seperti yang Pak Hamdan bilang, ini bukan hanya sekedar cadangan, ini akan menyuplai, akan menjadi lampu bagi warga, akan menjadi pupuk bagi petani yang kita harap itu memang benar-benar terrealisasikan, Pak Hamdan. Ya, jadi kita melihat bahwa cadangan yang begitu besar itu akan terus menopang ketahanan energi kita. Satu, yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin mempertahankan kita sebagai net exporter dari LNG. Tapi lebih dari itu, strategis dari lapangan abadi Blok Masela ini ada 4 aspek, Mbak. Pertama, ketahanan energi. Ini akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun. Kemudian 150 juta kaki kubik standar gas. Kemudian juga akan memproduksi 50 ribu barel kondensat per hari. Ini kita berbicara mengenai ketahanan energi. Lalu dari metana, kemudian yang dikonversi menjadi amonia, itu kemudian dipadatkan akan menjadi pupuk. Pupuk. Nah, ini mendukung ketahanan pangan Republik Indonesia. Lalu ketiga yang tidak kalah penting adalah mendukung pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku. Karena apa? Ini akan mengabsorpsi 12.000 pekerjaan, di mana lebih setidaknya 30% itu untuk masyarakat sekitar. Lalu yang keempat, digunakannya teknologi CCS sejak awal, yaitu Carbon Capture and Storage. Maksudnya apa? Ketika pengoboran itu dilakukan, ada 3 elemen yang keluar. Yang pertama ada CO2-nya, Mbak. Kemudian ada metananya. Lalu ketiga tentunya ada juga kondensatnya. Bagaimana dengan CO2-nya? CO2 yang ditarik keluar itu akan diinjeksikan kembali, jadi di capture dan di-storekan kembali. Jadi ini akan mengurangi emisi sekitar 3,5 juta ton CO2 per tahun. Jadi 4 nilai strategis ini menjadikan proyek ini adalah proyek strategis nasional. Oke, ada 4 nilai strategis ya yang menjadikan bahwa proyek Blok Masela ini menjadi proyek strategis nasional. Nah, kalau misalnya kita berbicara tadi memang salah satu yang kita harapkan dari adanya Blok Masela ini bisa menggerakkan ekonomi khususnya di Indonesia bagian timur tadi di Maluku, tentunya melibatkan bisa menguntungkan masyarakat lokal ataupun masyarakat Indonesia secara umum juga. Tentunya tidak hanya kemudian kita berharap apa yang dihasilkan dari Blok Masela ini bukan hanya terutama untuk masyarakat Indonesia baru kemudian menjadi pasar ekspor seperti itu. Bagaimana pemerintah memastikan hal tersebut bahwa memang karena ini ada di tanah Indonesia seperti itu sudah di groundbreaking oleh Presiden Prabowo Subianto, manfaatnya tentu harapannya menjadi manfaat utama bagi masyarakat Indonesia terlebih dahulu sebelum ke pasar ekspor. Jadi kan pilihan onshore dan offshore itu artinya apa? Supaya kekayaan yang ada di laut juga dirasakan oleh yang di darat. Dengan adanya kilang di darat,
kemudian itu akan menciptakan terbukanya pekerjaan yang seperti saya sampaikan, total 12.000 pekerjaan yang akan terbuka, di mana 30% dialokasikan untuk masyarakat Kepulauan Tanimbar dan Maluku. Lalu yang tidak kalah penting, sebelum gasnya ditarik keluar, dengan adanya groundbreaking ini, adanya kepastian. Artinya apa? Industri logistik sudah mulai bergerak, industri akomodasi sudah mulai bergerak, food and beverage sudah mulai bergerak, jalanan dirapikan dan lain sebagainya. Industri perhotelan juga bisa mulai bergerak. Jadi sudah mulai memicu geliat ekonomi yang ada di sana. Lalu kemudian yang tidak kalah penting, pipa gas tersebut juga akan menjadi salah satu sumber produksi pupuk. Sehingga akan dibuat oleh pabrik pupuk, oleh Pupuk Indonesia, dikonversi menjadi pupuk. Jadi menjadi pupuk yang bisa juga digunakan oleh masyarakat sekitar dan juga masyarakat di seluruh Indonesia. Dan jangan lupa dari metananya. Metananya itu kemudian kan didinginkan 160 derajat sehingga bobotnya menyusut, volumenya menyusut 600, itu bisa menjadi LNG. LNG inilah yang kemudian ditransportasikan ke pulau-pulau lain. Ini yang akan mendorong ketahanan energi listrik kita dan juga untuk mendukung industrialisasi. Nah, itu plan dari pemerintah yang kita harapkan sesuai ya realisasi. Jadi 4 komponen tersebut barulah setelah hasil tersebut apa? Karena untuk memastikan nilai keekonomian, profitabilitas juga untuk investor, maka dibukakan juga untuk ekspor. Tapi ada tapinya. Kepentingan nasional kita didahulukan dengan memastikan setidaknya hasil dari produksi Masela ini diperuntukkan untuk kebutuhan domestik setidaknya 60%. Sisanya 40% bisa untuk ekspor untuk memastikan nilai keekonomian dan juga profitabilitas. Nah, ini juga berarti memastikan apa? Memastikan Indonesia akan terus menjadi net eksportir dari LNG. Oke, ditekankan nih oleh Badan Komunikasi Pemerintah 60% untuk kepentingan nasional. Tentu kita berharap realisasinya juga akan seperti itu nih, Pak Hamdan. Dan kalau misalnya kita berbicara terkait dengan sampai akhirnya sudah groundbreaking, ini proyek ini menggandeng konsorsium investor, Inpex Masela Jepang dan juga Petronas Malaysia. Apa yang ingin ditunjukkan dengan menggandeng dua konsorsium investor ini? Apakah dengan menggandeng dua konsorsium investor ini sebagai bukti, kita tahu Presiden Prabowo Subianto beberapa kali melakukan lawatan diplomasi, apakah ini salah satu wujud hasil dari diplomasi yang dilakukan? Jadi betul sekali. Jadi Presiden Prabowo ketika dalam kunjungannya ke Jepang juga menanyakan kembali keseriusan dari Inpex. Karena memang untuk melaksanakan proyek ini butuh dua hal. Butuh support dari Inpex, investasi, teknologi, dan di sisi lain juga harus ada pekerjaan rumah yang diselesaikan oleh Indonesia. Jadi butuh it takes two to tango. Butuh dua belah pihak. Jadi ini adalah salah satu hasil dari lawatan kunjungan beliau ke Jepang, mengakselerasi terjadinya groundbreaking yang dilakukan oleh Inpex bersama Pertamina, bersama juga dengan Petronas. Nah, kalau misalnya kita berbicara tadi berarti sebagai salah satu hasil diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto hingga akhirnya mencapai ke groundbreaking dari Blok Masela ini, kenapa sih proyek dengan cadangan raksasa ini gitu ya, baru bisa kali ini loh di era pemerintahan Presiden Prabowo kemudian dilakukan groundbreaking. Kalau misalnya saya mengutip pernyataan dari Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa hal ini tuh telah melalui penantian panjang antar generasi pemerintahan gitu ya. Mulai dari dieksekusi di eranya Pak SBY tahun 2005, kemudian dilanjutkan pada masanya Pak Jokowi, tapi kemudian mandek gitu ya, sampai akhirnya baru akhirnya dilakukan groundbreaking di eranya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anda melihatnya apakah dari iklim investasi yang saat ini dinilai sudah lebih stabil di Indonesia atau mungkin iklim politik yang sebagai salah satu faktor atau diantara banyaknya faktor sehingga memicu adanya proyek mandek ini bisa terlaksana loh? Tentu ada beberapa faktor, ada kompleksitas kesulitan dari proyek ini, kemudian teknologi yang diperuntukkan, kemudian juga perubahan desain yang terjadi. Namun yang terpenting adalah Presiden Prabowo memutuskan untuk mengakselerasi pelaksanaan. Sehingga apa? Kita tidak berbicara mengenai cadangan lagi.
Oke. Kita tidak berbicara mengenai potensi lagi, tapi kita berbicara implementasi dan realisasi. Itu sebetulnya agar cadangan yang ada menjadi apa? Bertransformasi menjadi ketahanan energi kita, memperkuat ketahanan energi kita, menjadi listrik yang menerangi rumah-rumah warga, mendorong industrialisasi, menciptakan pupuk untuk ketahanan pangan, dan juga menciptakan pertumbuhan ekonomi. Itu yang terpenting. Dan kita juga melihat dengan digandengnya Inpex ini sebetulnya mereka mempunyai pengalaman di Australia, di Ichthys LNG, di mana itu ada teknologi offshore dan onshore, jadi sebetulnya identical. Sehingga Presiden menilai ini suatu hal yang feasible untuk diakselerasi dan diimplementasi. Karena sudah ada track recordnya, sudah ada keseriusan investasinya, kemudian juga akselerasi yang dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait, seperti AMDAL, kemudian juga kompensasi kepada ganti untung yang disampaikan oleh ada Menteri SDM, kemudian juga pengalihan kawasan hutan, sehingga kita telah menyelesaikan pekerjaan rumah kita. We are ready. Kemudian Presiden menanyakan kembali, Inpex, are you ready? And they are ready, so that's why we have a groundbreaking. Oke, jadi prosesnya tuh panjang ya Pak Hamdan ya, hingga akhirnya bisa groundbreaking. Jadi tadi kalau misalnya saya mengutip pernyataan Pak Hamdan, kita selesaikan dulu deh pekerjaan rumah yang ada di dalam, di internal, baru kemudian ketika kita sudah ready, sudah beres dengan persoalan internal, itu baru kemudian ditanyakan kepada konsorsium investor tadi, betul, sampai akhirnya terwujudlah groundbreaking itu ya. Ini juga salah satu bentuk decisive leadership juga Mbak. Jadi kepemimpinan berkeputusan mengimplementasikan apa yang sudah ada di atas kertas, kemudian menjadi suatu hal yang nyata. Oke, kalau tadi juga disampaikan bahwa kalau kita berbicara terkait dengan Blok Masela ini bukan hanya terkait hanya cadangan aja ya tadi ya. Kalau kita melihat juga bahwa memang adanya peluncuran biodiesel B50 nih. Nah, apakah kemudian dengan peluncuran B50 ini memacu proyek Masela ini untuk berjalan on time produksi di 2029 ya? Pak Hamdan. Betul. Ya? Jadi kita melihat ini sebagai strategi Presiden. Jadi Blok Masela ini menjadi salah satu strategi ketahanan energi Indonesia. Di mana kemarin telah di awal bulan Juli diluncurkan B50, kemudian sebelumnya kilang RDMP yang meningkatkan produksi kita, kemudian juga dari segi energi terbarukan disiapkan juga PLTS 100 gigawatt, dan sekarang groundbreaking Blok Masela. Ini bagian dari ketahanan energi kita agar semakin kuat. Nah, dan juga satu hal yang penting adalah rencana sebaik-baiknya rencana adalah rencana yang diimplementasikan. Yep. Presiden membuktikan ketika beliau menargetkan dimulainya B50 di bulan Juli seperti yang Mbak sampaikan, itu terjadi. Okay. Begitu juga dengan Blok Masela, pemerintah berupaya sebaik mungkin agar target 2029 produksi itu terjadi. Tapi kalau misalnya kita berkaca saat ini ya Pak Hamdan, dengan regulasi yang ada di Indonesia saat ini, kemudian iklim investasi dan juga iklim politik, pemerintah optimis 2029? Optimis. Dan dibuktikan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika Presiden menyatakan target Juli B50, kita mendengar banyak mungkin keraguan dari berbagai pihak, namun terbukti. Di awal Juli B50 diimplementasi. Inilah bagian dari decisive leadership dari Presiden Prabowo, dan kami percaya juga di 2029 ini juga akan terlaksana. Karena memang keseriusan dari pemerintah, keseriusan dari Inpex, dari mitra-mitra, dan juga sudah ada buyernya kan. Jadi Pertamina, kemudian ada Pupuk Indonesia, PGN ya, Pertamina Gas Negara. Jadi selama ini kan kita berpikir kalau nanti diproduksi siapa yang akan membeli. Iya. Nah, domestic off-taker-nya sudah ada. Keseriusan pemerintah nyata. Nah, ini hanya hal yang menunggu proses, yaitu proses seperti FEED ya, front end engineering design yang sudah 79% dan akan dirampungkan segera, dan di akhir tahun itu ada FID, Final Investment Decision. Kemudian mungkin ada fase berikutnya, tender dan lain sebagainya untuk production and construction. Kemudian dari construction itu sudah bisa mulai dibangun, kemudian tentu ada commissioning dan akhirnya produksi. Jadi itu adalah suatu step-step yang harus dilalui, dan step terpenting ya, salah satu terpenting groundbreaking sudah terjadi.
Nah, groundbreaking seperti Presiden itu kalau jadi. tidak salah mengutip filsuf Lao Tse ya, the journey of 1,000 miles begin with the first step. Step itu sudah dilakukan. First step itu sudah Sudah dilakukan. dilakukan. Nah, kalau kita Perjalanan itu sudah dilakukan. Hmm, Dan insya Allah kita akan sampai di tahun 2029. 29. Setelah groundbreaking, arahan detail Presiden ada nggak Pak Hamdan terkait dengan proyek Blok Masela ini? Ya, seperti yang disampaikan bahwa setelah FID itu 79%, kemudian ada Finance Investment Decision, kemudian dimulailah akselerasi. In terms of homework, pekerjaan rumah pemerintah sudah melaksanakan pekerjaan rumahnya. Dan juga karena proyek raksasa ini memang membutuhkan kerjasama semua KL, dan ini sudah kompak menjadi atensi dan menjadi suatu program strategis nasional yang seperti saya sampaikan, karena ada 4 komponen penting. Ada ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ya, dan juga sustainability dengan CCS. Oke, berarti kementerian lembaga juga sudah digerakkan untuk disinkronisasikan ya berbagai kebijakan dan langkahnya dengan tentu target produksi di 2029. Kalau kita berbicara Pak Hamdan terkait dengan bagaimana kondisi geopolitik yang mungkin saat ini ada ketidakstabilan seperti itu, apakah dengan keberadaan ataupun dari groundbreaking yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto terhadap Blok Masela ini bisa jadi stabilitas ekonomi khususnya dari sisi energi bagi Indonesia atau seperti apa? Betul. Jadi Presiden Prabowo secara strategis selalu mengucapkan bahwa kita perlu memastikan ketahanan food, energi, dan water. Jadi ini bagian dari ketahanan energi. Dan ketahanan energi itu juga berkaitan dengan ketahanan pangan juga, ketahanan air juga. Karena begitu banyak proyek, misalnya membutuhkan listrik, industri membutuhkan listrik, rakyat kita butuh cahaya yang menerangi, petani kita butuh pupuk, kemudian rakyat kita juga membutuhkan pekerjaan yang layak. Disitulah mengapa ini menjadi strategis. Dan ketahanan energi di masa kondisi geopolitik yang penuh turbulensi adalah keniscayaan. Kita harus meningkatkan ketahanan energi kita. Kalau kita lihat ya, indeks ketahanan energi kita itu sekitar nilainya 7. Kemudian akan ditingkatkan oleh Kementerian SDM, targetnya di tahun-tahun depan menjadi 8 menjadi sangat tahan. Jadi bukan hanya tahan, tapi sangat tahan. Begitu juga mandiri menjadi sangat mandiri. Ini penting. Karena Presiden Prabowo berkali-kali mengingatkan, ketika kondisi tidak stabil, ketika ada perang, ketika ada situasi yang seperti Black Swan yang terjadi, maka setiap negara itu pasti akan mencoba melindungi kepentingan negaranya masing-masing. Apa saja kepentingan negara? Yang primer tentu pangan, energi, air. 3 poin tersebut yang ditekankan. First step sudah dilakukan, langkah pertama melalui groundbreaking, peletakan yang peresmian yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentu kita rasanya sebagai angin segar ya. Terlebih lagi bagi sektor energi nasional, tentu publik akan ikut mengawasi bagaimana jalannya proyek Blok Masela ini, dan tentu diharapkan bisa memberikan keuntungan terutama dalam negeri dan juga bisa meningkatkan pasar ekspor. Pak Hamdan, terima kasih sudah hadir di segmen Menyapa Indonesia malam kali ini. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.